Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang filsafat pendidikan yang fokusnya kepada konsep dasar dalam berfilsafat. Filsafat tersendiri kita ketahui berasal dari Yunani, di mana di Yunani filsafat itu dikenal sebagai induk daripada ilmu pengetahuan. Jadi seperti itu. Filsafat itu berasal dari dua kata. Yang pertama ada philos dan juga sophia. Philos dapat diartikan adalah segala sesuatu tentang cinta yang mendalam. Kemudian sophia tersendiri adalah artinya arif atau bijaksana. Dari dua kata tersebut dapat kita ambil kesimpulan. Yang dikatakan sebagai filsafat adalah segala sesuatu pemikiran yang kritis tentang cinta mendalam tentang kearifan atau kebijaksanaan. Jadi seperti itu. Banyak para filsafat atau filsuf mendefinisikan tentang filsafat. Salah satunya mendefinisikan filsafat itu adalah sebagai pandangan hidup. Di Jerman hal ini dibantah oleh para filsuf Jerman, di mana para filsuf di Jerman mengatakan ada pembeda antara filsafat dengan pandangan hidup. Jadi demikian. Di dalam Al-Quran dijelaskan yang dikatakan dengan filsafat itu adalah hikmat. Sebagaimana terdapat dalam tafsir Jalalain mengatakan dalam Al-Quran ada kata-kata hikmat yang artinya ketika kita cek di kamus Al-Munawi dan sebagainya adalah tentang kearifan atau kebijaksanaan. Banyak, tapi meskipun hikmat dalam artinya adalah suatu arif atau kebijaksanaan, banyak para filsuf, terutama dalam para filsuf muslimin itu dalam hal ini menanggapi hal ini bahwasanya hikmat bukan termasuk dalam kategori filsafat. Karena filsafat adalah mengajari kita tentang berpikir kritis tentang cinta kita terhadap kebijaksanaan. Jadi seperti itu. Jadi ini sangat jauh dengan kata hikmat menurut para sebagian filsuf muslimin. Jadi seperti itu. Ketika kita membicarakan tentang suatu ilmu pengetahuan, pasti kita tidak lepas dengan satu objek. Ada objek yang dituju. Dalam hal ini ada objek filsafat, itu ada dua. Dalam sebagian referensi ataupun kitab ada objek material dan objek formal. Apa itu objek material? Objek material adalah segala sesuatu yang ada. Dalam contoh yang diberikan oleh referensi ini mengatakan objek material itu adalah objek yang ada. Contohnya adalah manusia dan Tuhan. Tetapi ada timbul pertanyaan, Tuhan itu ada atau tidak? Kenapa dia masuk dalam kategori objek material? Padahal kita tidak pernah melihat Tuhan. Nah, dalam erat kaitannya seperti ini, penjelasan yang sangat logis atau logika tentang hal ini, benar memang kita tidak pernah melihat Tuhan. Tapi kalau kita analogikan, ada sebuah air mineral yang kita beli di Alfamart, di toko dan sebagainya. Kita pernah tahu tidak siapa orang yang menciptakan air ini? Tidak akan pernah tahu. Tetapi kita percaya bahwasanya orang yang menciptakan ini ada karena adanya sesuatu yang diciptakan. Jadi seperti itu. Kemudian ada objek formal. Apa objek formal? Objek formal di dalam hal ini mengatakan atau membahas tentang hakikat. Misalkan manusia, banyak sudut pandang hakikat yang ada tentang manusia. Jadi seperti itu. Kemudian cabang-cabang daripada filsafat, yang pertama banyak cabangnya. Ada logika, metafisika, ada epistemologi, ada biologi kefilsafatan, antropologi kefilsafatan, sosiologi kefilsafatan dan lain sebagainya. Ada juga filsafat agama, etika dan lain sebagainya. Dan di mana pada intinya hal itu membahas tentang bagaimana cara berpikir kritis. Berpikir kritis yang mendalam sampai ke akar-akarnya. Karena ciri-ciri tentang filsafat pada intinya yang ada dalam referensi ataupun kitab manapun adalah tentang mengajarkan berpikir dengan kritis. Jadi seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.